Hai Sobat XPT, jumpa lagi dalam XPT Health Style, Excellent Behavioral Transformation Healthy Lifestyle. Di episode kita yang ke-22 kali ini kita membicarakan tema stroke. Kadang kita menyebutnya CVA, Cerebrovascular Accident. Sebagaimana namanya, Cerebrovascular Accident, ini berarti ada masalah di otak yang diakibatkan oleh gangguan pembuluh darah. Itu sebabnya ketika kita bicara stroke, ada dua jenis utama stroke. Yang pertama adalah stroke yang disebabkan karena sumbatan pembuluh darah, dan ini jumlahnya mencapai 87%. Stroke yang kedua diakibatkan karena pembuluh darah yang pecah. Bisa diakibatkan karena hipertensi, bisa karena aneurisma, bisa karena AVM, arteriovenous malformation, dan ini merupakan satu hal yang akan berdampak sangat buruk bagi orang yang mengalaminya. Pertanyaannya, berapa banyak sih orang di dunia ini yang mengalami stroke? Nah, saya tunjukkan data ini kepada teman-teman. Data ini saya ambil dari American Association of Stroke. Dalam data ini dinyatakan setiap tahun ada 12,2 juta orang yang terkena stroke. Lalu kemudian saat ini ada sekitar 101 juta orang hidup dalam kondisi menanggung akibat stroke. Artinya dia mengalami kecacatan. Bisa ada gangguan bicara, bisa karena ada kelumpuhan, bisa kemudian mengalami problem kognitif karena ada kerusakan di area otak yang mengganggu fungsi kognitifnya. Bayangkan, 101 juta orang hidup menderita akibat stroke. Lalu data ini juga menyatakan ada 143 million healthy years of life loss to stroke each year. Setiap tahun ada 143 juta tahun-tahun kehidupan yang sehat hilang karena stroke. Dan yang tidak kalah mengerikan, 1 dari 4 mereka yang telah berusia 25 tahun akan mengalami stroke dalam umur-umur hidupnya. Bayangkan, 25% mereka yang telah berusia 25 tahun sepanjang hidupnya berisiko mengalami stroke ini. Tentu fakta ini adalah fakta yang tidak boleh kita abaikan. Bukan hanya ini berdampak sangat serius kalau kita bicara dalam konteks ekonomi di satu negara, tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang kecil dalam keluarga, kalau ini terjadi pada kepala keluarga dalam usia produktif, bayangkan apa yang akan terjadi di keluarga itu kalau kepala keluarganya mengalami stroke. Berita baiknya teman-teman adalah 90% stroke itu disebabkan oleh 10 faktor yang bisa kita kendalikan. Ada 10 faktor yang bisa kita modifikasi, yang artinya adalah kalau 10 faktor ini bisa kita kontrol, potensi kita terhindar dari stroke mencapai 90%. Apa saja 10 faktor itu? 1. Obesitas. 2. Sedentary. Sedentary itu mager, malas gerak. 3. Kebiasaan hidup yang tidak sehat, merokok, mengkonsumsi alkohol, pakai narkotika. 4. Kondisi di mana kita mengalami stres yang tidak terkendali. 5. Kita memiliki kualitas tidur yang tidak baik, pola tidur kita kacau, ya, jam tidur kita kacau, atau pada saat kita tidur kita sering mengalami gangguan, mendengkur misalnya. Lalu apalagi? Yang keenam adalah hipertensi. Yang ketujuh adalah atrial fibrillation, itu gangguan irama jantung. Yang kedelapan adalah kencing manis. Yang kesembilan adalah kolesterol tinggi yang tidak terkendali. Lalu yang ke-10, asam urat tinggi yang tidak terkendali. Kalau 10 hal ini kita bisa kontrol, data ini menyatakan kita akan berpotensi menurunkan risiko stroke sebanyak 90%. Lalu muncul pertanyaan berikutnya sebagaimana topik utama kita dalam episode ke-22 ini, yaitu adalah apakah ada makanan tertentu yang bisa kita konsumsi yang akan membuat potensi kita mengalami stroke semakin turun? Tonton sampai habis episode ini, teman-teman nanti akan bisa mengetahui rujukan-rujukan ilmiah berkaitan dengan makanan yang bisa mencegah kita terkena stroke dan bagaimana kita secara praktis bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sobat XPT, ketika kita bicara plant-based food atau plant-based nutrition dalam lifestyle medicine, sesungguhnya ini merupakan ancient medical wisdom, kebijaksanaan dari kedokteran masa lalu. Tokoh kedokteran masa lalu yang pernah mengatakan let your food be your medicine adalah Hippocrates. Dan itu merupakan pemahaman medis masa lalu yang ketika digali ulang dalam penelitian-penelitian modern ternyata memang benefitnya sangat besar. Dalam episode kita kali ini dan total 8 episode mendatang, saya menggunakan literatur utama yang berjudul The Benefits of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine. Nah teman-teman, dalam literatur ini, literatur setebal 180 ini, seperti teman-teman lihat, di sana bicara tentang diet quality, bicara tentang obesity, type 2 diabetes atau diabetes tipe kedua, cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler, chronic kidney disease atau penyakit ginjal menahun, enteral nutrition, reproductive cancer atau kanker fungsi-fungsi reproduksi, autoimmune disease, bahkan kemudian bicara longevity and quality of life. Dari dasar literatur utama inilah saya akan mengulas untuk teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa mengetahui betapa dahsyatnya warisan dari ancient medical wisdom ini. Yang ternyata kemudian ketika digali ulang bahkan sekarang bidang ini menjadi satu spesialisasi baru teman-teman. Makanya di Amerika ada namanya American College of
of Lifestyle Medicine. Ini adalah spesialisasi baru di mana ada dokter-dokter yang secara khusus dilatih untuk mengimplementasikan berbagai macam gaya hidup untuk pencapaian tujuan kesehatan. Dan channel kita, XPT Healthstyle ini, adalah channel yang memang mempromosikan lifestyle medicine. Dan pada episode kita kali ini dan 8 episode yang akan datang, kita akan secara spesifik mengulas pilar yang pertama, yaitu plant-based food, plant-based nutrition. Supaya teman-teman bisa mendapatkan dasar-dasar yang objektif dari penelitian-penelitian ilmiah, sehingga teman-teman bisa dengan kemantapan hati ketika teman-teman mengimplementasikan plant-based food atau plant-based nutrition sebagai bagian dari gaya hidup sehat teman-teman semuanya. Sobat XPT, setiap episode di dalam XPT Healthstyle dipersiapkan dengan sangat serius untuk kalian yang sangat serius dengan kesehatan. Itu sebabnya, seperti saya sampaikan sebelumnya, di episode kita kali ini, di samping literatur utama The Benefit of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine, ada 3 jurnal yang saya gunakan. Jurnal pertama berjudul Quality of Plant-Based Diet and Risk of Total Ischemic and Hemorrhagic Stroke. Dalam jurnal ini dibicarakan tentang manfaat dari plant-based diet, makanan yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan, yaitu apa? Sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Dan manfaatnya untuk mencegah stroke, baik stroke yang ischemic, yaitu sumbatan, maupun stroke yang hemorrhagic, yaitu stroke yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah. Nah, pertanyaannya kenapa plant-based diet ini bisa menurunkan kita dari risiko stroke? Di awal tadi saya katakan kepada teman-teman, ada beberapa faktor risiko yang perlu dikendalikan untuk menurunkan kita dari risiko stroke, bahkan bisa mencapai 90%. Yang pertama tadi dikatakan apa? Obesity. Teman-teman, kalau pola makan kita rubah dari omnivore diet menjadi plant-based diet, berat badan teman-teman berpotensi besar akan turun. Kenapa? Karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung saturated fat, ya, yaitu lemak jenuh, kita lihat kalorinya sangat tinggi. Kita lihat kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan dengan plant-based diet, itu kalorinya jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang di dalamnya ada begitu banyak animal food. Maka dengan cara seperti itu, logika sederhananya adalah, kalau yang kita konsumsi jumlah kalorinya lebih rendah, maka potensi besar kita mengalami penurunan berat badan akan tinggi. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah, kalau kita bicara tentang ischemic, ya, sumbatan pembuluh darah. Kita tahu itu ada hubungannya dengan kencing manis, kolesterol tinggi, kemudian asam urat tinggi. Itu semua adalah kondisi yang berpotensi menyebabkan kita mengalami aterosklerosis yang berpotensi kita menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Dan ternyata kita tahu, plant-based diet ini bisa mengkontrol semuanya tadi. Plant-based diet bisa menurunkan kita dari risiko kencing manis. Teman-teman ingat dalam episode sebelumnya saya menjelaskan bagaimana kalau kita mengkonsumsi plant-based diet ini, insulin level kita akan turun. Artinya kerja pankreas kita rendah. Artinya insulin sensitivitas kita lebih tinggi. Artinya kemampuan tubuh kita di dalam membakar kalori itu lebih baik dibandingkan kalau kita masih menggunakan pola konsumsi omnivore diet. Lalu kemudian kita tahu plant-based diet ini, teman-teman, juga merupakan pola makan yang membuat kita mengkonsumsi lebih banyak plant sterol atau phytosterol. Kita tahu dengan kita konsumsi plant sterol ini tinggi, itu berpotensi mereduksi kadar kolesterol di dalam darah kita. Yang teman-teman ingat bahwa kolesterol yang tinggi dan secara spesifik LDL yang tinggi itu merupakan independent predictor yang berpotensi menyebabkan kita mengalami aterosklerosis yang pada akhirnya bisa menyebabkan kita mengalami sumbatan pada pembuluh darah, yang itu berakibat kalau terjadi di otak menyebabkan kita mengalami stroke. Lalu plant-based diet ini juga menyebabkan kita mengkonsumsi banyak polifenol. Polifenol ini sudah saya jelaskan merupakan zat yang digunakan oleh tanaman untuk melindungi dirinya dari injury, dari stres. Yang kalau kita konsumsi, polifenol ini memiliki sifat antioksidan, yang artinya dia akan bisa melindungi pembuluh darah kita dari inflamasi, dari peradangan. Artinya apa? Kalau polifenol ini kita konsumsi dalam jumlah banyak karena kita mengkonsumsi banyak makanan bersumber dari tumbuh-tumbuhan, maka pembuluh darah kita akan terlindungi. Pembuluh darah kita akan tetap baik, pembuluh darah kita terhindar dari aterosklerosis, dan potensi pembuluh darah kita mengalami sumbatan tentu akan menurun dengan sangat drastis. Lalu kita lihat pola makan ini juga menyebabkan kita terhindar dari hemorrhagic stroke, stroke yang diakibatkan oleh pembuluh darah yang pecah. Nah, ini kaitannya dengan hipertensi, teman-teman. Dan memang benar, kalau pola makan kita itu lebih banyak bersumber dari tumbuh-tumbuhan, potensi kita mengalami hipertensi itu menurun, ya. Kalau kita sudah mengalami hipertensi, potensi kita mengalami kesembuhan meningkat tajam. Jadi kita lihat dengan kita merubah pola makan dari omnivore diet menjadi plant-based diet, potensi kita mengalami penurunan risiko terkena stroke, baik yang ischemic, sumbatan, atau hemorrhagic, pecahnya pembuluh darah, semuanya akan menurun dengan baik. Konsep ini, teman-teman, kita sebut dengan preventive neurology. Jadi ketika kita bicara preventive neurology, ini adalah upaya untuk kita mencegah berbagai macam kejadian pada fungsi otak dan saraf kita. Nah, di Indonesia ini ada satu salah kaprah. Entah dari mana, banyak orang-orang di Indonesia ini menganggap bahwa untuk mencegah terjadinya stroke, mereka perlu melakukan prosedur yang disebut DSA, Digital Subtraction Angiography, yaitu prosedur pencitraan pembuluh darah di otak kita.
Di belahan dunia yang manapun, ketika bicara DSA, itu sebenarnya prosedur diagnostik. Tetapi entah kenapa banyak masyarakat Indonesia beranggapan DSA itu merupakan cara pencegahan untuk stroke. Dan ini sekarang dipasarkan di mana-mana. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Karena ketika kita bicara preventive neurology, kalau kita bicara pencegahan, harusnya pencegahan itu memenuhi 3 kriteria. 1, pencegahan itu harus sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Yang kedua, kalau kita bicara pencegahan itu harus murah. Dan yang ketiga, harus aman. Tetapi ketika kita bicara DSA tidak mungkin dilakukan oleh semua orang. DSA itu harus dilakukan oleh dokter ahli dengan peralatan yang canggih, cath lab. Dan yang kedua, bukan prosedur yang murah, ini prosedur yang mahal. Dan yang ketiga, ini bukan prosedur yang tidak ada risiko. Tentu ketika orang mengatakan ini risikonya kecil kalau dilakukan oleh tenaga ahli, saya setuju. Tetapi risiko kecil bukan berarti nol risikonya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dimasukkan di otak kita, teman-teman. Maka saya pikir kesalahkaprahan yang ada dalam masyarakat ini harus dibenahi, harus dikoreksi. Saya berharap XPT Health Style ini bisa mengedukasi masyarakat kita kalau kita berkeinginan untuk melakukan preventive neurology, pencegahan kejadian-kejadian yang bisa berdampak buruk pada otak dan pembuluh darah, maka pencegahan itu harus merupakan perubahan gaya hidup. Seperti yang kita bicarakan kali ini, kita mengubah gaya hidup kita dari pola makan omnivore diet menjadi plant-based diet. Dan ini memenuhi 3 kriteria tadi. Pertama, ini murah. Yang kedua, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan yang ketiga, ini aman. Tidak ada risiko. Saya mendorong teman-teman untuk melakukan pendekatan-pendekatan medis untuk tubuh teman-teman sendiri dengan pendekatan yang rasional. Jangan latah, jangan ikut-ikutan, jangan sekedar mengikuti tren. Bahkan jangan dijadikan sebagai satu simbol. Ada orang tertentu yang merasa itu simbol kemapanan kalau sudah bisa melakukan prosedur DSA. Padahal dalam pandangan saya, kalau saudara tidak memiliki indikasi yang tepat untuk melakukan DSA, kalau kalian tidak ada indikasi yang rasional melakukan DSA, maka ketika kalian melakukan DSA, itu bukan simbol kemapanan. Maafkan, itu simbol kebodohan. Saya berharap kalian semuanya yang mengikuti XPT Health Style ini menjadi orang-orang yang semakin rasional dalam mengambil pilihan-pilihan untuk kehidupan yang lebih sehat. Sobat XPT, jurnal kedua yang kita gunakan dalam episode kita kali ini adalah Diet's Role in Modifying Risk of Alzheimer's Disease, History and Present Understanding. Jadi kali ini kita membicarakan fungsi otak ketika kita bertambah usia. Ketika bicara tentang Alzheimer's Disease, kita sebenarnya membicarakan satu kelompok gangguan kognitif yang disebut dengan demensia, yang dalam bahasa kita sehari-hari kita mengenalnya dengan pikun. Waktu kita bicara usia menua dan pikun, kebanyakan masyarakat menganggap itu keniscayaan. Sama seperti anggapan, ya kalau kita udah tua, kita akan bongkok. Dianggap itu sebagai keniscayaan. Padahal kita bongkok itu diakibatkan karena osteoporosis. Dan sebenarnya itu bukan keniscayaan, itu bisa kita cegah. Juga ada anggapan misalnya kalau kita tua, kita akan pakai tongkat bahkan di kursi roda. Itu keniscayaan. Persepsi keniscayaan semacam itu keliru. Karena kalau kita mempertahankan kesehatan dalam muskuloskeletal kita, kalau kita mempertahankan kesehatan otot dan tulang kita dengan aktif bergerak, maka sampai usia lanjut pun kita tidak perlu bongkok karena osteoporosis. Kita tidak perlu pakai tongkat atau kursi roda gara-gara kita mengalami kelemahan di otot dan tulang kaki kita. Dan termasuk dalam ketika kita membicarakan fungsi kognitif, ketika kita tua, kita tidak harus menjadi pikun, teman-teman. Jadi, pikun itu bukan keniscayaan. Demensia itu bukan keniscayaan. Demensia itu bukan sesuatu yang pasti terjadi kalau kita bertambah umur. Kita bisa bertambah umur, kita bisa mencapai usia yang matang dengan kondisi kognitif yang sangat baik. Dan di dalam jurnal kita kali ini dinyatakan bahwa ternyata kalau kita mengikuti pola konsumsi yang lebih sehat, dalam hal ini kita menghindarkan ultra processed food, kita menurunkan konsumsi saturated fat, kita menurunkan konsumsi gula, garam, minyak, kita mengubah pola makan dari omnivore diet menjadi plant-based diet. Ternyata dalam penelitian ini dinyatakan itu akan menurunkan kita terkena demensia. Kalau kita bicara Alzheimer itu adalah salah satu jenis demensia yang paling banyak, teman-teman. Episode kali ini saya tidak mengulas secara detail tentang berbagai macam jenis demensia dengan keunikan karakteristiknya. Saya membicarakannya dalam konsep global. Demensia yang adalah kepikunan, yang paling banyak di sana adalah Alzheimer itu, ternyata ini bisa dicegah. Dan plant-based diet memberikan kontribusi besar. Tetapi dalam kaitan dengan konsep ini, ada satu jenis diet yang secara spesifik dirancang untuk mencegah kita mengalami demensia. Diet ini namanya adalah MIND diet. Itu singkatan, teman-teman. MIND diet itu singkatan dari Mediterranean
DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Jadi ini adalah kombinasi antara Mediterranean Diet dan DASH Diet untuk menurunkan resiko neurodegeneratif, menurunkan resiko kemunduran fungsi-fungsi kognitif dan saraf kita. Lalu DASH Diet itu sendiri apa? DASH Diet itu singkatan juga teman-teman. DASH ini singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi artinya adalah pendekatan pola makan untuk menghentikan kita terkena hipertensi. Jadi dalam konsep ini ternyata hipertensi itu punya kontribusi besar yang menyebabkan kita mengalami demensia. Kalau teman-teman mengalami hipertensi yang tidak terkendali, maka potensi teman-teman terkena demensia itu meningkat luar biasa. Ketika kita membicarakan demensia secara umum, maka ini bicara tentang kualitas pembuluh darah itu sendiri. Sebagaimana risiko stroke itu disebabkan karena gangguan pembuluh darah, begitu juga demensia. Kalau kualitas pembuluh darah kita tidak bagus, kita mengalami aterosklerosis, maka potensi kita terkena demensia itu besar. Jadi kalau kita ingin terhindar dari demensia, pastikan teman-teman memiliki kualitas pembuluh darah yang baik. Dengan cara apa? Rubah pola makan dari omnivore diet menjadi plant-based diet. Sobat XBT, jurnal ketiga yang kita gunakan untuk belajar bersama pada episode kita kali ini berjudul Association of Plant-Based Dietary Patterns with Depression and Anxiety Symptoms in Chinese Older Adult, a Nationwide Study. Jurnal ini dipublish di Journal of Affective Disorder pada tanggal 1 April tahun 2024. Penelitian ini penelitian yang sangat besar, teman-teman. Dikatakan di sana, teman-teman, a Nationwide Study. Jadi ini melingkupi seluruh daratan Tiongkok, teman-teman. Ya, penelitian yang meneliti tentang pola makan dan secara spesifik plant-based dietary pattern, pola makan yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian dalam kaitannya dengan kejadian anxiety dan depression. Dan ternyata dinyatakan mereka yang banyak mengkonsumsi makanan yang berbasis pada tanaman ini, banyak makan sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, ternyata tingkat kejadian anxiety, kecemasan, ya, kemudian depresi pada orang-orang dengan pola makan seperti itu jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang terlalu banyak makan ultra processed food, terlalu banyak saturated fat dalam pola makan yang banyak dari animal, yang di situ terlalu banyak saturated fatnya. Pola konsumsi plant-based diet rupanya superior dibandingkan ketika kita mengkonsumsi dengan pola makan omnivore diet. Jadi teman-teman, rupanya plant-based diet ini memang memberikan benefit yang sangat besar untuk kesehatan otak kita. Tadi kita bicara bagaimana ini bisa mencegah kita mengalami stroke dengan risiko yang begitu besar ketika kita mengalaminya. Yang kedua, bisa menyebabkan kita terhindar dari demensia. Jadi kita bisa menua dengan kondisi fungsi otak yang sangat baik, sangat cemerlang. Lalu yang ketiga, kita bisa memiliki mental health yang baik dengan pola konsumsi yang seperti ini. Jadi kenapa teman-teman tidak mempertimbangkan untuk mengkonsumsi pola makan yang seperti ini? Teman-teman, mari kita makan dengan pendekatan yang rasional. Mari kita melakukan mindful eating. Makan dengan penuh kesadaran. Makan bukan sekedar untuk kenyang, makan bukan sekedar untuk menyenangkan lidah kita, tapi makan untuk tujuan kesehatan hari ini dan jangka panjang. Dengan pola makan yang baik, ternyata kita bisa terhindar dari stroke, terhindar dari demensia, bahkan kita bisa memiliki kualitas kesehatan mental yang baik. Ingat teman-teman, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.